memecahkan masalah. Kemudian secara sistematis dan logis. Kemudian cara kerja komputer dalam menyelesaikan tugas. Nah, seperti cara komputer menyelesaikan tugas. Ya, berpikir komputasional samalah dengan cara berpikir manusia seperti menggunakan cara berpikir komputer. Nah, apa hubungannya berpikir komputasional dengan konsep dasar KA? Kalau berpikir komputasional adalah cara berpikir manusia seperti komputer. Kalau kecerdasan artifisial atau AI itu adalah cara berpikir komputer seperti manusia. Nah, itu yang tadi kita pelajari sekarang. Nah, ini berpikir komputasional adalah dasar dari kecerdasan artifisial. Tanpa berpikir komputasional, AI itu tidak ada fungsinya, tidak bisa bermanfaat tanpa dasar dari komputasional. Bukan komputer, komputasional. Karena AI itu membutuhkan yang namanya logika. Apa lagi? Algoritma. Apa lagi? Nah, itu sudah kita pelajari minggu kemarin kan? Nah, jadi komputer itu membutuhkan itu semua. Tanpa itu semua, komputer itu tidak bisa jalan, tidak bisa berfungsi. Nah, makanya minggu kemarin itu kita pelajari dan sekarang kita mempelajari konsep dari KA itu sendiri, penerapan dari KA itu sendiri. Nah, ini konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari ini adalah yang pertama apa? Diharapkan nanti setelah kita mempelajari ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan pengertian dari KA atau kecerdasan artifisial. Apalagi diharapkan nanti kamu dapat mengidentifikasi karakteristik utama dari KA itu sendiri. Kemudian apa lagi? Memberikan contoh. Memberikan contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi? Membedakan mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Nah, kemudian alur dari pembelajaran kita adalah setelah ibu kasih nanti materi sedikit tentang konsep dasar KA, baru kamu ibu kasih tugas kelompok. Setelah itu nanti ibu kasih tugas latihan mandiri menggunakan kuisis. Setelah itu nanti baru kita menyimpulkan. Dah. Lanjut materi. Apa itu kecerdasan artifisial atau disingkat dengan AI? Dengan KA atau istilahnya AI. Apa? Yang membuat komputer mampu belajar dari data. Teknologi. KA itu adalah teknologi yang membuat komputer mampu belajar dari data. Ya, nih bisa kamu lihat di papan. Komputer mampu belajar dari data, mengendalikan pola, apalagi membuat keputusan tanpa diperintah langsung oleh manusia. Ya? Apa contohnya? KA ini. Google Map. Coba. Google Map tuh bisa menunjukkan di mana posisi kita sekarang, bisa dia tuh. Padahal dia hanya sebuah alat, iya kan? Tapi bisa dia menunjukkan lokasi kita sekarang. Nah, apalagi selanjutnya? Teknologi kamera HP. Filter foto di kamera HP. Coba kamu gunakan HP Aga dengan wajah dia passwordnya. Kemudian kamu buka dengan wajah Hamzah. Bisa enggak? Tidak bisa. Jadi aplikasi atau AI dari filter foto tadi bisa mendeteksi, bisa membaca wajah dari seseorang. Itulah kehebatan. Dia bisa berpikir seperti manusia. Tahu dia, ini bukan Aga, ini bukan HP Aga, bukan pemilik HP Aga.
Tahu dia membedakannya. Kemudian apa lagi? Rekomendasi video di YouTube. Misalnya kamu mau mencari apa ya di YouTube ya? Contohnya. Upin Ipin. Kamu mau mencari cerita Upin Ipin. Maka yang muncul semua Upin Ipin semua. Nah itu contoh dari rekomendasi. Nah itu YouTube itu sudah menggunakan AI. Nah apalagi contohnya? Google Assistant. Apalagi contoh yang lain? Google Translate. Apalagi? ChatGPT. Dia bisa membaca suara manusia, kalimat manusia. Contohnya, tolong buat di ChatGPT ya. Tolong buatkan saya RTP. Paham dia kalimat kita tuh dibuatnya. Malah dijawabnya seperti ini. Baik, terima kasih. RPP apa yang Anda minta? Ditanyanya kita kembali. Tolong buatkan RPP matematika. Baik, saya akan buatkan RPP matematika. Tapi materi apa di matematika yang mau saya buat? Dijawab sama ChatGPT ini. Bisa dia berbahasa, berkalimat dengan kita. Dijawab. Kalau kita mintanya cuma sepotong. Tolong buatkan ciri-ciri kucing. Dijawab baik. Kucing apa yang ibu minta? Kucing Persia. Baik, baru dijelaskan. Nah, itulah kehebatan dari AI yang diterapkan oleh ChatGPT. Dia bisa berbahasa seperti bahasa manusia. Apalagi karakteristik kecerdasan artifisial. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, belajar dari data. Dia hanya bisa memberi jawaban dari data yang kita berikan. Contohnya, kita mau mencari ciri-ciri hewan yang bisa terbang. Berarti dia hanya bisa menghasilkan jawaban dari apa yang kita masukkan ke situ. Contoh ChatGPT tadi hewan terbang, ya itu aja yang diambil, yang bukan yang lain. Tuh, dia belajar dari data. Dia mengambil, memberi nilai dari apa yang kita minta. Kemudian apa lagi? Mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Ya. Kemudian apa lagi? Mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Kemudian seterusnya dapat memprediksi sesuatu berdasarkan data yang ada. Dia bisa memprediksi apa yang kita inginkan. Dah. Selanjutnya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dia mesin itu ada dua, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu mesin yang sudah menggunakan AI. Kalau mesin non cerdas itu mesin yang belum menggunakan AI. Nah, mesin cerdas dapat belajar dari pengalaman, membuat keputusan sendiri seperti manusia, menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai perintah. Apalagi tidak dapat belajar atau beradaptasi. Apa sih contohnya? Contoh dari mesin cerdas itu yang sama bilang tadi, menggunakan AI. Berarti contohnya adalah Google Assistant. Apa lagi? Mobil Tesla. Tahu mobil Tesla? Mobil Tesla itu adalah mobil otonom yang bisa menyetir sendiri tanpa supir. Kemudian bisa parkir sendiri. Itu mobil Tesla itu. Apalagi Google Translate yang bisa mengartikan. Ya, apalagi YouTube, mesin cuci pintar. Ada yang punya mesin cuci pintar? Nah, kemudian contoh dari mesin non cerdas, berarti itu kebalikan ya. Apa itu? Kalkulator. Kalkulator itu juga mesin, tapi dia tidak bisa berjalan tanpa perintah kita. Kita klik dulu. 3 kali 2 sama dengan, baru keluar jawabannya. Harus kita kasih perintah, baru dia berjalan. Nah, kemudian apa lagi? Mesin cuci manual. Kita masukkan dulu air, kita masuk kain, kita masuk sabun, baru kita putar, baru dia berjalan. Nah, itu. Apalagi remote TV. Apalagi
pemegang roti, sepeda, dan lain-lain. Itu ya. Beda kan? Mesin cerdas itu mesin yang menggunakan AI. Mesin non cerdas itu yang tidak menggunakan AI, yang masih membutuhkan perintah. Nah, ini macam-macam kecerdasan artifisial yang kita masukkan di sini ada 5 ya. Yang pertama natural language processing. Itu AI yang memahami dan menulis bahasa manusia. Ya. Itu contohnya ChatGPT, Google Translate. Kemudian yang kedua, speech recognition. Apa itu? AI yang mengenali dan memahami suara manusia. Apa contohnya? Google Assistant. Apa lagi? Image recognition. Apa itu? AI yang mengenali wajah dan objek dari gambar. Contohnya? Face ID atau Google Lens. Apa lagi? Autonomous agents. Apa itu? AI yang bekerja otomatis tanpa dikendalikan manusia. Apa contohnya? Mobil Tesla. Apa lagi? Robot pembersih. Tanpa dikendalikan manusia, dia bisa bekerja sendiri. Dia bisa nampak kayak pembersih, robot pembersih ya. Nampak benturan, membentur ke dinding, dia kelok sendiri tanpa diperintahkan manusia. Ada sampah langsung diambil sama dia, dibersihkan. Ada debu langsung diambil sama dia. Nah, itu ya. Kemudian terakhir, generatif AI. Apa itu? AI yang bisa menciptakan hal baru seperti gambar, teks, musik. Nah, contohnya ada Canva AI. Ya. Kemudian cara kerja kecerdasan artifisial. Bagaimana sih cara kerjanya? Dia ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, input. Di-input dulu, kemudian diprosesnya, baru output keluarannya. Di sini Ibu contohkan pengenalan wajah di HP. Inputnya apa? Apa inputnya? AI menerima data dari manusia. Contohnya gambar wajah kita. Tadi waktu HP Aga tadi yang mau dibuka oleh Hamzah atau Aga sendiri yang buka. Dibuka, kita mengasih wajah kita kan? Kita masukkan dulu wajah kita, kemudian diprosesnya. Bagaimana prosesnya? Ia mengenali pola matanya, dikoreksi sama dia, mata Aga. Kemudian apa lagi? Hidungnya. Apa lagi? Mulutnya. Pas tak semuanya? Kalau sudah pas, maka output keluarannya. Apa outputnya? Terbukalah layar HP kita. Kalau tidak sama, ditengoknya pola matanya tidak sama, hidungnya tidak sama, mulutnya tidak sama, maka HP tidak akan terbuka. Itu merupakan contoh dari cara kerja AI atau kecerdasan artifisial. Kemudian limitasi kecerdasan artifisial. Ternyata KA ini tidak selalu bisa semua, iya kan? Apa limitasinya? KA tidak bisa berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia. Dia tidak punya perasaan. KA ini tidak punya perasaan. Dia sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika data yang kita berikan salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan KA juga keliru atau salah. Ya. Jadi dia tidak selamanya bisa semua. Terutama soal perasaan. Kalau manusia masih punya perasaan, KA dia tidak punya perasaan. Nah, kemudian kalau kita masukkan data yang salah, dia
dia tidak bisa memberi jawaban, maka atau jawaban dia akan keliru. Nah, kemudian etika kecerdasan artifisial. Sehebat apapun KA ini, sehebat apa, kita harus punya etika dalam penggunaannya supaya apa? Supaya bermanfaat KA ini terhadap kita. Kalau kita tidak punya etika dalam menggunakan AI ini, maka dia akan memberikan apa? Kerugian pada kita. Contohnya apa? Wajah kita yang kita masukkan ke dia, maka kalau orang yang tidak punya etika disebarluaskan oleh orang. Iya kan? Jadi dalam AI ini kita punya etika dalam penggunaannya. Ada 4 etika. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, privasi. Nah, privasi apa katanya? Data pengguna harus dijaga dengan aman. AI bisa membuat foto jadi bicara atau bergerak, padahal kita tak melakukan itu. Dia menggunakan wajah kita, akhirnya kita nampak bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, itu. Kalau orang yang tidak menggunakan etika dalam AI, maka dia akan merugikan orang lain. Ya. Jadi untuk kalian, gunakanlah AI ini untuk memberikan manfaat pada kita, bukan memberikan kerugian. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya lagi. Apa tadi mesin cerdas? Mesin yang menggunakan AI. Apa mesin non cerdas? Mesin yang tidak menggunakan AI. Ya. Adakah di antara kalian yang punya mesin di rumah? Ada. Contohnya? TV. Apa lagi? Mesin cuci. Apa lagi? Apa lagi? Handphone. Apa lagi? Blender. Apa lagi? Kipas angin. Apa? Kulkas. Ya. Speaker. Apa lagi? Sekarang tugas kamu, Ibu minta, ini tugas kelompok ya. Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya perhatikan di papan. Ini Ibu bagikan, nanti tugasnya ditaruh di sini dan dikumpul, kemudian kita presentasikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya diskusikan dengan kelompokmu. Sebutkan 3 contoh alat di rumahmu yang menggunakan KA atau AI. Ya. Kemudian yang kedua, bedakan antara alat cerdas dengan alat non cerdas. Yang ketiga, persentasekan hasilnya di depan. Ya? Paham? Silakan kerjakan. 3 contoh saja. Tadi udah kamu sebutkan banyak tuh. Kamu cuma Ibu minta 3 contoh saja. Kemudian bedakan. Ayo kerja. Ayo coba. Keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Kalau kerja kelompok itu semua keluarkan ide. Mana yang terlihat nanti itu dipakai. Nah, coba. Ya. Tulis nama kelompokmu dulu di awal ya, di atas ya. Tulis nama kelompok, kemudian jawab pertanyaan secara bersama-sama. Nah.
Apa? Udah siap? Udah siap? Udah kan? Cuma diminta bikin di saja loh. Dah, siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sekarang kita presentasikan. Kira-kira kelompok siapa yang dulu? Ibu minta kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, bawa apa yang sudah kamu buat. Nah, yang lain silakan perhatikan ke depan. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Ya. Apa pertanyaan yang pertama? Sebutkan 3 contoh alat di rumahmu yang menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, apa contohnya? Smart TV, Nah, smart TV. Apa lagi? smartphone, Smartphone. Apa lagi? robot vakum. Robot vakum. Bedakan apa selanjutnya? Cerdas. Nah, coba. Rekomendasi smart TV, fungsi cerdas, rekomendasi film. Smartphone, fungsi cerdas, asisten suara. Ada wamin mau. Pemasukan otomatis. Ya. Selanjutnya. Membuat hiburan lebih seru. Pindahkan suaranya. Hiburan lebih seru. Mencari informasi cepat. Rumah lebih bersih. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Bedakan antara alat cerdas dan alat non cerdas. Aspek belajar dari data. Alat cerdas ya bisa, alat non cerdas tidak bisa belajar. Aspek cepat bekerja otomatis. Alat cerdas ya, alat non cerdas tidak. Contoh robot vakum. Alat cerdas robot vakum. Smart lamp alat non cerdas
Nah, apa contohnya? Smart lamp. Smart. Apa fungsinya smart lamp? Bisa menyala otomatis. Bisa menyala otomatis. Apa lagi? Smartwatch. Ya lanjut lah. Smartwatch. Fungsinya Mendeteksi detak jantung. mendeteksi detak jantung. Apa lagi? Mesin cuci cerdas. Mesin cuci cerdas. Apa fungsinya? Menyesuaikan waktu cuci otomatis. Kemudian selanjutnya Bedakan antara alat cerdas dan alat cerdas. Aspek belajar dan cerita. Ya. apa lagi bedanya? Cara kerja. Hmm. Otomatis dan pintar. Manual dan cerdas. Contoh HP, robot vakum, kamera pintar. Setrika, kipas, manual. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. 1. Sebutkan 3 contoh alat di rumahmu yang menggunakan kecerdasan artifisial AI. Nama alat: Smart TV. Fungsi: menampilkan hiburan. Fitur cerdas yang dimiliki: bisa mengenali suara, merekomendasikan pilihan yang disukai. Nama alat: smartphone. Fungsi: alat komunikasi. Fitur cerdas yang dimiliki: asisten suara, Google Assistant, Siri yang bisa menjawab pertanyaan. Nama alat: smart speaker. Fungsi: pemutar musik. Fitur cerdas yang dimiliki: bisa diperintah dengan suara, mengingat kebiasaan pengguna. 2. Bedakan antara alat cerdas dan alat non cerdas. Aspek perbandingan. Kemampuan: alat cerdas dengan AI dapat belajar dan menyesuaikan diri. Alat non cerdas tanpa AI tidak bisa belajar, hanya menjalankan perintah. Contoh: smartphone, robot vakum, smart lamp. Alat non cerdas tanpa AI: blender, kipas angin manual, setrika listrik. Cara kerja: alat cerdas menggunakan data dan sensor untuk mengambil keputusan. Alat non cerdas tanpa AI harus dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kalian sudah hebat-hebat. Sudah paham ya apa itu alat cerdas dan apa itu alat non cerdas. Dan kalian sudah bisa menjelaskan sampai ke contoh-contohnya. Nah, sekarang sebelum kita latihan kuis, kita menyanyikan atau breaking dulu tentang AI. Nah, coba pakai uang awal. 1, 2, 3.
Ode. Sudah? Belum, guys. Baru. Ya, aku lagi ini loh. Tahu 5 orang yang tahu. Faina, Rifa, dan bisa kita mulai. Sudah dimasukkan kodenya? Silakan kerjakan. Tidak bisa. Ripu itu siapa? Rifa. Rifa sudah siap ya. Rifa sudah siap. Siapa lagi? Si Aga baru 6. Ini 8. Siapa yang belum nih? 5. Hamzah baru 5. Cepat. Nah, siapa lagi? Baru 2 orang yang siap. Cepat. Baru, Bu. Hamzah. Siapa yang belum lagi? Hamzah dengan si. Sudah, Bu. Aga. Hamzah. Sudah, kita akhiri. Kita akhiri ya. Hamzah satu lagi. Sudah. Nah, coba cek. Jawab ya. Takut nanya. Lihat laporan. Nah, ini nilainya. Hamzah nilainya 90. Salah 1. Fazil salah 2. Ini siapa yang nek? Salah 2. Eliza salah 3. Ripaldi salah 4. Oke. Kendra salah 4. Kaina salah 5. Rifa salah 5. Aga salah 6. Tuh ya, nampak hasilnya kan? Berarti yang tuntas di sini yang hijau nih ya. 4 orang. Dah. Kemudian kita lanjut ke iya, keluar lagi. Ibu. Nah, nah, sekarang penutup. Nah, tutup lagi dah. Itu udah nampak kan hasilmu tadi? Udah nampak? Sekarang penutup dari
belajar dari data. Alat cerdas bisa berpikir dan belajar dari data. Coba dari kelompok 1 dulu. Coba. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kelompok 1 ini? Ada yang bisa dengar? Bisa diulang lagi? Gunakan AI untuk menambahkan pengetahuan membantu pekerjaan dan rencana keselamatan siswa untuk menghitung, menyampaikan atau salah berpikir. Bagaimana cara kita menggunakan Ya. Ya. Gunakan AI untuk memberikan kemudahan pada kita, bukan digunakan untuk mencontek. Iya kan? Bukan digunakan untuk mencontek. Apalagi? Yang dari kelompok 3, apa yang bisa kamu simpulkan? Alat yang cerdas hanya bekerja sesuai perintah tanpa bisa belajar. Alat Non cerdas non cerdas hanya bekerja sesuai perintah tanpa hanya bekerja sesuai dengan perintah. Kemudian apa lagi? bisa belajar. Tanpa bisa belajar dari AI. Ya, itu alat yang cerdas ya. Nah, itu bisa ibu simpulkan. Ini penulisnya. Nah, kesimpulannya, kecerdasan artifisial atau AI itu membantu manusia dalam banyak hal. Membantu manusia dalam banyak hal. Tetapi tetap membutuhkan pimpinan. Kemudian dan etika penggunaannya. Kalau seandainya sewaktu-waktu jawaban dari AI itu ada kesalahan, maka yang pengembang atau pembuat atau pemprogram itu harus bertanggung jawab memperbaikinya. Ya, itu kesimpulannya. Kecerdasan artifisial membantu manusia dalam banyak hal. Ya, oke, siap? Oke. Nah, terima kasih untuk pertemuan ini. Silakan istirahat. Matikan lagi.